Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting password ya untuk yang pemula banget. Berhubung sebenarnya sudah ada di Indonesian Test Channel untuk tutorial setting password, akan tetapi mungkin sudah dirasa jadul ya. Jadi saya perbarui sekarang dan tentunya juga dengan OpenWRT yang lebih baru lagi biar lebih familiar, maka tutorialnya saya buat di OpenWRT terbaru juga teman-teman. Nah, baik di sini kita buka dulu password seperti ini dan saya hanya menggunakan konfigurasi default di sini ya teman-teman. Jadi belum ada balancing akun, belum ada sun rules juga ya. Di sini saya tidak memperlihatkan untuk load balancing modem. Sehubungan hanya ada satu modem yang tertancap di perangkat ini teman-teman. Saya hanya memberikan tutorial load balancing akun dan juga membuat rules untuk misalkan rules apa ya, misalkan untuk WhatsApp, Instagram ataupun streaming ya seperti itu teman-teman. Namun di sini nanti saya akan contohkan cukup menggunakan rules untuk blocking ya atau adblock. Nah, oke, kita cek dulu di bagian note list seperti biasa teman-teman buat ya, buat akun. Di sini saya tidak memperlihatkan cara pembuatan akunnya karena itu hampir sama dengan yang di Open Class maupun di Password teman-teman. Dan tentunya akun itu agak sensi ya, jadi jika diperlihatkan cukup seperti ini. Nah, saya jelaskan dulu untuk SGGS1 ini adalah remark yang isinya sebenarnya sama dengan SGGS2. Saya hanya menggunakan sistem copy di sini, kemudian merubah remarknya, membedakan dengan remark yang satunya teman-teman, yang di copy maksudnya. Begitu juga dengan SG1, SG2, ID1, ID2. Jadi di sini sebenarnya total ada 3 akun saja, namun dalam satu akun itu saya gandakan teman-teman untuk dijadikan balancing nantinya. Nah, oke, kita kembali cek di bagian depan dan di sini masih default. Saya akan membuat rules apa ya balancing dulu teman-teman. Nah, yang akan saya buat balancing dulu pertama adalah SGGS1 dan SGGS2 ya. Cukup klik add di sini dan kemudian di sini kita beri nama remark ya. Beri nama misalnya LB SGGS ya untuk lebih mempermudah pemilihan nantinya teman-teman. Nah, kemudian di bagian tipe itu bisa pakai Syncbox jika menginstal Syncbox, tapi saya sarankan saja pakai X-Ray ya, karena X-Ray sudah ada di default eh, password Lite yang sudah pernah saya upload. Kemudian di bagian protokol kita pilih balancing di sini teman-teman. Nah, kemudian load balancing node listnya itu kita pilih yang akan kita balancing ya. Jadi bisa bisa berbeda akun ya, tidak mesti di copy, tidak mesti bisa ngambilnya satu dari SGGS1, satunya lagi ngambil dari ID1 seperti ini misalkan. Nah, misalkan seperti itu bisa teman-teman. Nah, kemudian balancing strateginya bisa kita menggunakan less ping ya. Jadi akan otomatis memilih ping terkecil di antara akun yang kita masukkan. Bahkan jika di sini kita masukkan semua akun seperti ini, tetap bisa teman-teman. Jadi nanti jika menggunakan random itu akan menggunakan semuanya. Tapi itu dibatasin ya. Pada saat load tinggi di SG1 barulah ID1 misalnya diperbantukan. Seperti itu sistemnya teman-teman. Nah, akan tetapi jika di sini kita pilih list ping, berarti dia akan memilih ping terkecil dari keempat akun yang masuk di sini misalkan. Nah, kemudian ini untuk URL pingnya ya, ini tidak usah dirubah, pakai default aja. Nah, di sini ada intervalnya. Setiap 1 menit kah mereka untuk mengecek ping atau setiap 1 detik. Jadi jika menit ya tulis M di ujungnya, jika detik tulis S, dan jika jam tulis H. Hours, minutes, dan second. Jadi seperti itu ya teman-teman. Namun di sini saya tidak menggunakan itu, saya cukup menggunakan random. Dan di sini saya ulangi, saya harus pilih SGGS2. Nah, seperti itu. Jadi SGGS-nya ini saya balancing menjadi 2 ya, teman-teman. Dengan akun yang sama sebenarnya. Boleh beda akun, terserah. Nah, selanjutnya setelah itu kita save. Oke, jika sudah di-save, kita kembali cek di bagian node list. Nah, di sini sudah ada, teman-teman.
LB SGG1, dan sebenarnya sudah bisa kita pilih di sini di bagian depan ya. TCP notelist sudah bisa kita pilih menjadi seperti ini, balancing LG SGGS. Akan tetapi ini belum menggunakan rules teman-teman. Ini hanya menggunakan node balancing ya. Baik, kita akan lengkapi dulu di sini biar nantinya lebih mempermudah mengganti ya. Nah, saya akan buat lagi SG1 dan SG2-nya. Nah, di sini remarks-nya saya ketik lagi LBSG. Remarks itu terserah ya. Penamaan saja untuk lebih mudah dalam memilihnya nanti, teman-teman. Protokol balancing, kemudian di sini saya pilih SG1 dan SG2. Save and apply. Nah, jika sudah, sebenarnya sudah ada juga di sini ya, sudah bisa dipilih juga. Namun saya masih ingin menambahkan satu lagi untuk ID1 dan ID2. LBID. Nah, seperti itu teman-teman. Protokol balancing dan di sini ID1, ID2. Save and apply, aman. Nah, oke, kita cek dulu ya. Di sini saya menggunakan single ya. Nah, sekarang saya akan menggunakan balancingnya. Kemudian saya pilih saya tes dulu balancing SGGS, save and apply. Nah, di sistem saya itu jika ingin mempermudah melihat ready belumnya itu password, saya biasa melihat di watchlog teman-teman. Di paling bawah, kita lihat jika sudah ada tulisan running completed, nah berarti ini sudah komplit dan saya sudah terbiasa mengclear ya, biar tidak harus scroll panjang ke bawah untuk melihat log berikutnya. Kemudian kita cek dulu IP-nya. Jadi di sini sudah menggunakan akun balancing teman-teman. Nah, 141 saya akan coba mengganti dengan balancing ID ya. Saya save and apply. Oke, saya cek lagi di watchlog. Kita tunggu sampai ada tulisan running completed untuk meyakinkan kita bahwa passwordnya sudah ready ya. Oke, saya refresh apakah IP-nya berubah. Nah, berubah ya teman-teman. Jadi sampai di sini balancing untuk akunnya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat rules. Namun yang saya contohkan di sini hanyalah untuk rules blocking. Blocking ini ya teman-teman. Blocking iklan. Sebenarnya untuk rules sosmed misalkan Facebook ataupun Instagram dan sebagainya itu sama cara bikinnya teman-teman. Nah, kita masuk dulu ke rule manage. Teman-teman lihat di sini ya, X-ray rule masih kosong. Nah, di sini kita klikkan berhubung karena untuk adblock. Jadi di sini saya ketikkan misalkan adblock ya, teman-teman. Adblock. Nah, seperti itu. Kemudian klik add. Nah, setelah klik add langsung muncul halaman seperti ini. Nah, di sini jika yang ingin kita arahkan nantinya itu berbentuk domain, nah ditulisnya di bagian atas. Dan untuk berbentuk IP di bawah sini. Nah, kemudian ada yang bertanya, untuk di open class itu ada penentuan untuk port. Nah, di sini saya rasa lebih simple teman-teman, karena contoh ya, satu IP tapi portnya ada 3 misalkan. Jadi kita harus tulis ketiga port tersebut untuk diarahkan ke salah satu akun. Nah, di password itu tidak perlu tulis ketiga port tadi, cukup IP-nya yang kita tulis. Jadi semua port yang ada di dalam IP tersebut akan diarahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi seperti itu, lebih simple sebenarnya ketimbang harus tulis port satu-satu. Jadi misalkan ya misalkan zero tier ya, ada port 993, ada port, pokoknya port ini dan port itulah. Nah, itu sangat banyak jika kita harus menulis per port. Tapi sebenarnya bisa teman-teman jika hanya ingin menulis port. Sebelum saya lanjut ke untuk penulisan portnya, saya selesaikan dulu ya di sini. Di sini saya sudah punya untuk link iklannya teman-teman. Untuk rules adblock saya copy.
Nah, saya pastikan di sini penulisannya itu harus tersusun seperti ini, tidak boleh berjejer ke kanan, tapi harus tersusun. Jadi, setelah menambahkan satu, enter lagi ke bawahnya, tambah lagi, dan seterusnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini saya tidak menggunakan IP, cukup menggunakan domain saja. Dan kita save and apply. Nah, jika saya harus menggunakan port, tentunya tadi banyak ya, karena dalam satu domain tidak hanya menggunakan satu atau dua port, tapi banyak port. Nah, itu repot kalau harus ditulis semua portnya, teman-teman. Jadi cukup domainnya, maka semua port yang ditentukan di dalamnya itu akan tercover. Nah, baik, saya sudah membuat rules untuk adblock ya. Nah, baik, bagaimana cara membuat rule adblock ini berfungsi? Kita masuk lagi ke node list. Nah, kita harus bikin lagi satu, tapi bukan lagi balancing, tapi shunt. Kita klik add. Kemudian remarknya di sini saya ketik rules ya. Nah, kemudian di bagian protokol kita pilih shunt. Bukan lagi balancing ya, tapi shunt. Nah, di sini langsung terdeteksi, teman-teman. Jika kita pilih shunt, itu otomatis langsung terdeteksi semua. Jadi misalkan ada 5 kita buat rules tadi, ada streaming, ada WhatsApp dan sebagainya, itu akan otomatis muncul semua di sini. Nah, selanjutnya kita tinggal pilih mau diarahkan ke akun mana. Jadi misalkan mau diarahkan ke akun single, nah kita pilih yang sini, Pimes, Trojan. Ini single akun ya. Jika kita ingin arahkan ke yang sudah di balancing, kita tinggal pilih di sini balancing LB SGGS misalkan. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian seandainya berhubung karena ini adalah adblock, maka di sini saya ketiknya black hole. Nah, seandainya ini adalah WhatsApp dan kita ingin direct, kita tinggal pilih di sini direct connection. Jadi WhatsApp-nya kan terkadang ada paket yang WhatsApp-nya itu gratis, unlimited, tidak memotong kuota utama. Nah, itu cara ini cocok diterapkan. Kita pilih di sini direct connection untuk WhatsApp-nya atau sosmednya. Nah, berhubung karena ini adalah adblock, maka saya pilih black hole, teman-teman, untuk memblokir. Kemudian, untuk default ini, fungsinya adalah semua yang di luar daripada rules itu, rules manage tadi yang kita buat, maka dialihkan ke default. Jadi, jika kita tentukan defaultnya SGGS, selain dari rules yang ada di sini, misalkan ini WhatsApp, saya arahkan misalnya ke LBID. Nah, selain dari WhatsApp, tetap diarahkan ke SGGS karena defaultnya adalah SGGS. Seperti itu, teman-teman. Jadi, semua di luar rules akan dialihkan ke default. Seperti itu ya. Berhubung karena ini rules adblock, maka di sini saya pilihnya black hole. Nah, sampai di sini sudah, teman-teman. Kita langsung save and apply, maka sun rules-nya sudah jadi. Baik, kita cek. Untuk di sini saya masih menggunakan LBID. Saya akan cek dulu sebelum menggunakan rules di adblock test. Kita akan cek berapa persen yang bisa terblokir sekarang sebelum mengaktifkan rules adblock. Nah, sekarang hanya terdeteksi 13%, teman-teman. Nah, untuk menggunakan rules tadi di sini di cpnode kita pilih rules, sun rules. Nah, maka otomatis seakan-akan tadi memindahkan konfigurasinya ya, langsung seperti ini. Tadinya sesi defaultnya itu SGGS, adblocknya black hole, maka itu juga yang diterapkan di halaman depan ini. Sampai di sini sudah selesai. Kemudian UDP, misalkan UDP-nya mau dialihkan ke akun lain boleh, tapi di sini saya selalu menyamakan aja ya. Jadi apapun yang digunakan di TCP node, maka UDP node cuma ngikut saja. Seperti itu, teman-teman, fungsinya. Oke. Kita sudah rubah, kita save and apply dan kita akan cek untuk rules adblocknya apakah berfungsi atau tidak, teman-teman. Nah, seperti biasa saya lihat di sini meyakinkan untuk melihat apakah betul sudah running. Nah, sekarang running completed. Saya akan clear cache dan refresh.
Dan kita lihat yang sebelumnya 13%, apakah ada perubahan? Oke, saya ulangi ya. Saya cek dulu di sini. Saya ulangi refreshnya. Oh iya. Kita lihat apakah masih 13%. Nah, sekarang sudah bertambah, teman-teman. Biasanya sih 93 ya. Sini 91. Nah, intinya ini rules adblock sudah berfungsi. Jadi seperti itu cara menambahkan rules. Nah, saya lanjut ya yang tadi tertunda masalah port. Nah, untuk masalah port masuk ke order setting, teman-teman. Kemudian TCP ready portnya rata-rata sih yang port itu kan UDP ya rata-ratanya. Nah, di sini teman-teman isi di sini misalkan untuk apa ya, untuk zero tier ya 993. Nah, seperti itu. Nah, di sini penulisannya itu beri tanda koma kali ya, koma kemudian spasi seperti itu teman-teman. Kemudian dan seterusnya sampai banyak. Di seperti itu penulisannya ya. Oke, sebentar saya pastikan dulu. Iya, benar teman-teman. Jadi untuk mengalihkan port, nah pilihnya tuh di sini ya, dimasukin di sini. Misalkan ada port yang ingin kita cover itu seperti zero tier, karena terkadang zero tier tidak kita tentukan rulesnya. Dan untuk di open class kan saya sudah pernah share rules untuk zero tier. Nah, di sini belum ada di Paswal. Jadi di sini kita masukkan rules bukan rules tapi port zero tiernya teman-teman. Misalkan seperti tadi ya 993 kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah sih seperti itu. Kemudian kita koma, tambahkan lagi spasi, kemudian tulis lagi misalkan seperti itu, koma, spasi dan seterusnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ya, misalkan saya ada kekeliruan, ini bisa dicoba, bisa menggunakan. Saya sih tidak hafal ya port apa yang harus kita tes pada saat ini. Jadi misalkan saya ada kekeliruan di sini, teman-teman tinggal ganti koma menjadi spasi saja ya, atau koma tambah spasi, terserah nanti. Yang jelasnya teman-teman akan cek nantinya berfungsi tidak, seperti itu ya. Berhubung saya tidak terlalu punya perangkat banyak untuk mengetes, kemudian cara memvideokannya juga saya belum paham betul ya, untuk menambahkan video handphone misalkan masuk ke sini ya. Intinya seperti itulah teman-teman. Jadi setidaknya untuk teman-teman yang pemula banget sudah bisa membuat rules, kemudian membuat balancing akun, kemudian menerapkannya di halaman depan. Dan saya perlihatkan lagi, beberapa teman-teman itu mengalami kesulitan. Ada yang kepala, ada yang video call-nya cuma reconnecting terus. Saya perlihatkan deh sekalian konfigurasi yang saya gunakan itu seperti ini teman-teman. Untuk di bagian main seperti ini ya. Kemudian di bagian DNS itu saya pilihnya seperti ini teman-teman. Untuk yang menginstal DNSNG, cek dulu di sini. DNSNG, maka menu DNSNG di sini akan muncul. Tapi jika tidak terinstall DNSNG, maka tidak akan ada muncul menu Cina DNSNG di sini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi anggap saja ini tidak terinstall. Nah, ini disamain aja DNS to SOC, kemudian di sini pilihnya 1070 dan di sini saya pilih Cloudflare. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, boleh. Tidak ada masalah. Dan setelah merubah-rubah di bagian sini, klik clear IP set. Jadi saya contohkan clear IP set, maka ini Paswal akan restart sendiri, teman-teman. Kita tunggu. Nah, tuh restart kan Paswalnya. Nah, kemudian di bagian notelist saya rasa tidak ada yang dirubah ya di sini. Nah, di bagian order settingan saya seperti ini teman-teman. TCP no ready report dan UDP no ready report itu semua no patent. Nah, kemudian TCP drop port juga
no pattern, ini kan drop port berarti memblokir ya, memblokir di portnya. Nah, di sini quicknya itu sebenarnya port 80 dan 443 isinya teman-teman. Ini untuk streaming. Jadi misalkan di streaming YouTube itu agak ngelek ya. Kalau menggunakan TCP menggunakan UDP, karena sebenarnya streaming itu menggunakan port UDP bukan TCP ya, semua port streaming. Nah, bisa kita alihkan di sini port streamingnya, kita alihkan ke TCP dengan cara kita drop quicknya port streamingnya ke TCP. Jika kita gunakan quick, maka port quick ini akan dibawa ke port TCP. Dan susah juga menjelaskannya ya. Quick itu terdiri dari dua port, yaitu port 80 dan port 443, atau dengan kata lain port HTTP dan HTTPS yang menggunakan UDP. Seperti itu teman-teman. Karena HTTPS itu tidak hanya di UDP, ada juga HTTPS lewat TCP, seperti mengakses website itu diarahkannya ke TCP. Tapi port 443 yang ada pada streaming itu diarahkannya ke UDP. Mungkin seperti itu ya, mudah-mudahan dipahami lah. Saya bukan instruktur, maka saya tidak terlalu pandai untuk memberikan penjelasan teman-teman. Jadi serasa kaku dan bahasanya juga kurang baku ya. Intinya seperti itu. Nah, kita cek semua sudah aman ya. Di sini saya sudah menggunakan rules. Nah, saya perlihatkan lagi di bagian mode itu seperti ini. Global proxy semua kita pilih di sini teman-teman. Biar nggak ada bocor-bocor lagi. Biar tidak ada reconnecting video call, kemudian tidak malak-malak. Ya, seperti inilah settingan saya. Untuk lognya saya tutup, disable. Biar lebih enteng ngeload passwordnya ya. Karena kalau ini kita aktifkan lognya, TCP not log dan UDP not lognya itu beda banget teman-teman. Ada agak-agak responnya itu kurang jika kita nonaktifkan kita hilangkan centang di sini. Tapi di sini saya close, jadi agak lebih ringan ya. Dan di sini saya tidak terlalu pentingkan juga sih. Nah, modenya itu global proxy, kemudian DNS-nya seperti ini dan main-nya seperti ini. Dan untuk order setting, cuman setting ini aja sih teman-teman. 3 halaman ya yang paling penting di setting, yaitu pertama adalah halaman main, kemudian halaman DNS, kemudian halaman order setting. Itu aja sih ketiganya. Nah, jika semua sudah tepat di sini, insya Allah deh tidak kepalak, dan untuk video call itu tidak akan reconnecting lagi. Oke, saya rasa cukup sampai di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.